Akan lanjutkan mengenai Max Scheler. Mari kita sekarang melihat filsafat nilai Scheler lebih dekat. Dalam hal ini, kita senantiasa harus ingat bahwa Scheler tidak mau merumuskan sebuah teori, melainkan melukiskan apa yang memperlihatkan diri apabila kita membuka mata hati. Seperti apabila kita menjelaskan sebuah lukisan kompleks kepada orang awam, ciri-ciri yang kita jelaskan semuanya sudah ada di dalam lukisan itu. Kita hanya mengarahkan perhatian orang pada hal-hal yang belum disadari padahal sebenarnya sudah ada. Seperti kalau kita malam hari dari ruang yang terang benderang keluar jalan melihat ke atas, hanya melihat langit hitam, tetapi sesudah mata kita menjadi biasa, bintang-bintang mulai dari kelihatan. Bintang-bintang itu tadinya juga sudah ada, tetapi baru sekarang kita melihatnya. Begitu nilai akan memperlihatkan diri asal kita mampu membuka mata hati. Tentu orang yang hatinya sangat kacau atau digelapkan oleh nafsu ataupun pemikiran kering dapat buta nilai. Percuma kita bicara kepadanya tentang nilai. Menurut Scheler, apabila kita memperhatikan sekian banyak nilai yang kita rasakan, kelihatan bahwa nilai-nilai itu masuk ke dalam 4 modalitas atau gugus nilai. Masing-masing gugus itu nilai itu mandiri dan a priori. Mandiri dalam arti bahwa masing-masing tidak dapat dikembalikan kepada yang lain. Sama seperti warna merah tidak dapat dikembalikan kepada warna hijau. A priori karena nilai-nilai itu tidak tergantung dari pengalaman melainkan sudah ada dan tinggal dilihat. Misalnya saja bahwa sesuatu itu menyenangkan, tentu kita ketahui dari pengalaman. Akan tetapi bahwa menyenangkan itu sesuatu yang positif. Sebuah nilai itu mendahului segala pengalaman. Begitu pula nilai keindahan dan kebenaran, bahwa benar atau indah merupakan sesuatu yang positif, bukan akibat pengalaman, melainkan mendahului pengalaman. Orang yang tidak melihatnya buta nilai. Keindahan itu mendahului pengalaman. Begitu pula menurut Scheler sudah jelas secara a priori bahwa anti nilai menunjukkan diri sebagai sesuatu yang negatif. Apakah mendengarkan musik rock itu menyenangkan atau tidak adalah hal yang pengalaman dan selera. Tetapi bahwa yang menyenangkan didahulukan terhadap yang tidak menyenangkan adalah a priori atau jelas dengan sendirinya dan tidak dipelajari dari pengalaman. Gugus nilai pertama dan paling rendah adalah segala nilai dalam dimensi yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Yang di sini dimengerti dalam arti perasaan badani. Nilai-nilai ini dirasakan secara fisik dan menghasilkan perasaan nikmat dan sakit. Gugus yang kedua adalah nilai-nilai di sekitar perasaan vital yang berkaitan bukan dengan fungsi-fungsi indrawi tertentu melainkan dengan kehidupan dalam keutuhannya. Nilai-nilai ini tersebar di sekitar yang luhur dan yang kasar, yang kuat dalam arti kesehatan dan yang lemah dalam arti ringkih sakitan. Di sini terdapat segala macam perasaan hidup, naik daun atau menurun, perasaan sehat badan atau sakit, kuat atau lemah, dengan reaksi perasaan gembira atau sedih serta reaksi jawaban berani dan takut, dorongan spontan marah dan mata gelap, serta kesejahteraan sebagai keadaan bernilai. Perasaan-perasaan dari dua gugus pertama dirasakan baik oleh manusia maupun oleh binatang. Lain halnya dengan gugus ketiga, nilai-nilai rohani. Nilai-nilai itu tidak lagi tergantung dari dimensi ketubuhan. Scheler mencatat bahwa orang bersedia mengorbankan nilai-nilai dimensi kehidupan demi nilai-nilai rohani. Nilai rohani itu sendiri ada 3 macam. Nilai estetis, jadi nilai di sekitar yang indah, yang jelek. Nilai benar dan tidak benar, dalam arti dapat dibenarkan dan tidak. Dan nilai-nilai pengetahuan murni, pengetahuan demi pengetahuan. Nilai estetis, nilai benar, dan nilai pengetahuan murni. Dalam wilayah nilai-nilai moral rohani termasuk kegembiraan dan kesedihan, serta kita dirangsang untuk menjawab dengan sikap-sikap seperti merasa senang dan tidak senang, dengannya setuju dan tidak setuju.
mengakui dan tidak mengakui. Di sini Seller juga memasukkan simpati rohani dengan contoh persahabatan. Gugus keempat dan tertinggi adalah nilai-nilai sekitar yang kudus dan yang profan. Di sini termasuk kebahagiaan religius, kebahagiaan, keberuntungan, keputusasaan, sikap-sikap menjawab nilai-nilai yang kudus, kepercayaan yang tidak mau percaya, penyembahan dan lain-lainnya. Nilai-nilai lanjutan yang kudus adalah benda-benda suci dan bentuk-bentuk ibadat yang terpuji dalam liturgi dan sakramen-sakramen. Dalam persepsi, nilai-nilai itu tidak hanya termasuk nilai-nilai itu sendiri, melainkan juga urutan hierarkis di antara mereka. Dengan merasakan nilai, kita sekaligus merasakan apakah dia lebih tinggi atau rendah daripada nilai-nilai yang lain dirasakan. Lebih tinggi berarti bahwa nilai itu disadari harus didahulukan. Kedudukan nilai-nilai masing-masing dalam urutan hierarkis itu tidak dideduksikan secara logis dan tidak ditetapkan berdasarkan pertimbangan apa-apa, melainkan langsung disadari bersamaan dengan nilai itu sendiri. Jadi urutan hierarkis itu juga a priori, mendahului segala pengalaman empiris. Begitu sebuah nilai dirasakan dengan jelas, otomatis juga dirasakan apakah ia lebih rendah atau lebih tinggi daripada sebuah nilai lain. Akan tetapi menurut Scheler, tinggi rendahnya nilai dapat dimengerti. Ia memberi 5 kriteria. Makin lama sebuah nilai bertahan, maka makin tinggi nilai kedudukannya. Misalnya kebahagiaan bertahan lebih lama daripada rasa nikmat, kesehatan daripada rasa kenyang. Nilai itu makin tinggi, makin ia dapat dan tidak perlu dibagi. Kalau disampaikan kepada orang lain, misalnya nilai pengetahuan lebih tinggi daripada nilai makanan karena pengetahuan dapat disampaikan tanpa harus dibagi, sedangkan makanan tidak. Tetapi pengetahuan dapat disampaikan utuh sekian banyak orang. Nilai makin tinggi, makin ia mendasari nilai-nilai lain dan sendiri tidak berdasarkan nilai lain. Begitu misalnya nilai berguna berdasarkan nilai yang menyenangkan. Makin dalam kepuasan yang dihasilkan oleh sebuah nilai, makin tinggi kedudukannya. Begitu misalnya cinta sejati lebih mendalam daripada nikmat seksual. Nikmat seksual tidak membantu orang dapat menghadapi masalah-masalah hidup, sedangkan orang yang mencintai juga lebih kuat dalam segala tantangan. Makin relatif sebuah nilai, makin rendah kedudukannya. Makin mutlak, makin tinggi. Sebuah nilai itu relatif. Semakin ia hanya masuk dalam akal dalam kaitan dengan jenis realitas tertentu. Misalnya saja nilai-nilai kesenangan dan vital hanya dapat terwujud bagi makhluk yang jasmani, indrawi, dan bukan bagi roh murni. Sedangkan nilai kebenaran tidak tergantung dari adanya makhluk jasmani, indrawi. Maka nilai kebenaran lebih tinggi daripada nilai kesehatan. Manusia bertindak dengan etis dan merealisasikan nilai kebaikan moral apabila ia selalu memilih nilai yang lebih tinggi terhadap yang lebih rendah. Masing-masing gugus nilai merupakan sebuah jaringan nilai di berbagai tingkatan. Karena nilai muncul dalam realitas empiris, keindahan muncul dalam bentuk sebuah bangunan. Masing-masing nilai membuat nilai berbagai realitas dalam kaitannya dengan intensitas dan relativitas masing-masing. Scheler membedakan nilai-nilai persona dan benda nilai yang penting bagi aku atau bagi orang lain. Nilai-nilai yang terwujud dalam tindakan, fungsi, dan reaksi jawaban. Nilai dalam sikap batin, perbuatan, dan nilai perbuatan. Nilai individual, kolektif. Nilai pada diri sendiri dan nilai kelanjutan yang sendiri dibagi dalam nilai teknis dan nilai simbolis. Sesuai dengan nilai-nilai itu, kita juga membentuk paham tentang tipe orang secara murni memperlihatkan sebuah nilai. Scheler bicara tentang sosok nilai persona dan mengidentifikasikan 5 sosok: orang kudus, jenius, pahlawan, tokoh pemikir, dan senigma nikmat. Orang pertama jelas mengejawantahkan gugus nilai-nilai kudus, yang kedua dan ketiga, keempat, dan rupanya mengenai 3 macam nilai dan gugus nilai rohani. Sedangkan yang kelima mengenai gugus ilahi, nilai yang menyenangkan. Mengapa Scheler tidak menemukan sosok persona khas untuk nilai-nilai vital yang kurang jelas?
Andai kata ia hidup sekarang, tak mustahil ia akan memilih si tokoh olahraga. Begitu pula kebersamaan dalam menghayati nilai tertentu dapat menjadi dasar pembentukan berbagai komunitas yang khas. Seller membedakan antara sosok pola komunitas murni yang semuanya hanya dapat terbentuk perintikan nilai-nilai kudus. Komunitas-komunitas bukan murni dapat berdasarkan gugus-gugus nilai lain yang bentuk bukan demi komunitas melainkan untuk meringankan pencapaian tujuan, yaitu komunitas kepentingan dan komunitas sasaran. Sesudah Scheler merumuskan etikanya dalam formalismenya, ia mengarahkan perhatiannya pada manusia. Menurut Scheler, manusia mencapai hakikatnya apabila ia mentransendensi dirinya sendiri. Kemampuan untuk mentransendensi adalah ciri khas manusia. Dengan wawasan nilai-nilai rohani, ia melampaui keterikatan pada dorongan-dorongan instingtual buta yang berkaitan dengan kodratnya sebagai organisme jasmani. Transendensi itu mencapai tujuannya dalam membuka diri kepada Tuhan. Dalam penghayatan nilai yang kudus, manusia melampaui segala apa yang duniawi termasuk dirinya sendiri. Dalam keterbukaannya itu, ia menghayati Tuhan yang membuka diri terhadap manusia. Dalam iman dan cinta kepada Tuhan yang menurut Scheler secara hakiki harus dalam kebersamaan dengan ibadat sebuah umat beragama, manusia mencapai hakikatnya dirinya sendiri. Sejak Scheler dianggap sebagai profesor sosiologi di Cologne, perhatiannya juga terarah pada sosiologi pengetahuan yang dapat mendapat impuls penting darinya. Di atas saya telah menjelaskan perubahan radikal dalam hidup Scheler sejak tahun 1922, di mana pemikirannya semakin berkisar di sekitar ketidakberdayaan roh terhadap dorongan nafsu dan naluri. Namun, menurut Scheler, dalam alam semesta ada dua kekuatan yang berlawanan, roh dan energi, pikiran dan naluri, keteraturan dan dinamika buta, dan cita-cita alam. Melalui rohnya manusia terbuka pada alam kebenaran dan nilai-nilai. Tetapi apa yang dilakukan manusia tidak ditentukan oleh kesadaran rohani ini, melainkan oleh naluri-nalurinya. Hanya dengan seakan-akan memanfaatkan naluri dari dalam, manusia dapat membawa nilai-nilai kerohanian realitas. Roh dan dorongan instingtual merupakan dua sifat yang ilahi. Dalam perjuangan manusia untuk memenangkan cita-cita roh terhadap dorongan insting yang ilahi bergulat mencari perpaduan kedua kekuatan itu yang harmonis, manusia sebagai yang ilahi di perjalanan. Transendensi Allah dalam konsepsi ini tentu tidak dipertahankan lagi. Pengaruh Scheler sangat besar baik waktu ia masih hidup maupun sesudahnya, terutama terhadap pemikiran filosofis dalam wilayah budaya Jerman, tetapi juga di Spanyol dan Prancis. Di antara filosof yang terpengaruh Scheler, nota menyebutnya Martin Buber, Romano Guardini, Martin Heidegger, Gabriel Marcel, Jean-Paul Sartre, Edith Stein, dan Paul Tillich. Mulai dari tahun 1970-an, karya-karya utama Scheler juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Di lain pihak, mencolok juga bahwa Scheler sekarang jarang dibahas lagi dalam diskursus etika kontemporer yang ramai, yang ditentukan oleh filsafat analitis, personalisme, filsafat kritis, dan aliran komunitaristik. Scheler jarang disebut. Aliran komunitaristik jarang disebut. Rupa-rupanya Scheler berfilsafat dalam sebuah bahasa dan budaya acuan yang sudah ditinggalkan. Bukan seakan-akan pemikiran Scheler salah, melainkan orang rupa-rupanya tidak tahu bagaimana memakainya. Apa sebabnya? Salah satu sebabnya kiranya adalah tekanan Scheler pada intuisi yang memang khas bagi metode fenomenologis. Fenomenologi melihat, memperhatikan, lalu mendeskripsikan dengan setepat mungkin apa yang dilihatnya. Tetapi ia tidak membuktikan kalau ada yang menyangkal fenomenologi hanya dapat mengajak untuk mencoba melihat sekali lagi. Kalau ia memang tidak melihat, ia tidak dapat ditolong. Padahal filsafat suka berargumentasi
Oleh karena itu, filsafat sekarang menghindar dari pertimbangan berdasarkan intuisi. Meskipun akhirnya kita tidak mungkin mempunyai kesadaran dan pengetahuan apapun kecuali ada intuisi. Oleh karena itu, keengganan filsafat untuk mempergunakan metode intuisi merupakan masalah tersendiri. Apalagi dilihat Seller dalam intuisinya ada banyak sekali. Sekian banyak nilai masing-masing dengan berbagai struktur yang menyertainya, yang dianalisis dengan amat rinci, dengan urutan hierarkis persis, dan semuanya ini a priori. Maka dari itu universal dan transistoris, padahal kita sekarang umumnya bertolak dari pengandaian bahwa nilai-nilai seseorang dimiliki bersama dengan kelompoknya. Dan nilai-nilai kelompok ditentukan oleh kondisi-kondisi. Jadi bersifat a posteriori, nilai budaya tidak bersifat universal. Meskipun dalam kenyataan komunikasi transkultural tentang nilai moral bisa terjadi dan memang terjadi, dan bahkan kadang-kadang mencapai kesepakatan. Ada semacam kecurigaan tersembunyi, jangan-jangan nilai-nilai a priori Seller hanyalah nilai atau bahkan prasangka borjuasi Jerman pada permulaan abad ke-20. Kekuatan Seller kalau dibandingkan dengan Kant yaitu bahwa ia menjangkarkan moralitas pada nilai-nilai universal material dan bukan pada kewajiban formal. Dalam perspektif ini menjadi kelemahannya. Universalisme, sebuah prosedur seperti imperatif kategoris, jauh lebih mudah ditampung oleh filsafat dewasa ini daripada alam sebuah tatanan a priori. Dari kalangan para pengagum dan murid, Seller pun diajukan beberapa pertanyaan dan perbaikan. Menurut Hans Reiner, Seller kurang tepat mengembalikan keharusan moral pada keharusan untuk mendahulukan nilai tertinggi terhadap nilai yang lebih rendah. Kadang-kadang nilai lebih rendah, misalnya mengatasi lapar, berhak didahulukan terhadap nilai yang lebih tinggi. Tidak ada keharusan moral untuk selalu memilih nilai tinggi, misalnya nilai estetik. Bahwa nilai sendiri sebagai nilai mau ada tidak selalu berarti bahwa orang harus melakukannya. Dapat dipertanyakan apakah nilai yang objektif lebih tinggi selalu wajib didahulukan terhadap nilai yang hanya penting bagiku. Misalnya apakah saya selalu wajib membanturkan dalam penyelesaian suatu pekerjaan daripada menonton pertandingan sepak bola yang saya minati. Rasanya juga kurang memuaskan bahwa Seller tidak melihat nilai-nilai kebersamaan. Jadi nilai-nilai sosial sebagai gugus nilai tersendiri. Kesenangan yang kita alami dalam kebersamaan misalnya dengan orang yang dicintai atau dalam bersama kalangan teman, sahabat, rasanya tidak dapat dikembalikan kepada nilai-nilai vital atau rohani. Akan tetapi sesudah tanggapan-tanggapan itu dilihat, saya mempunyai semacam perasaan bahwa filsafat Seller masih mempunyai masa depan. Memang banyak insight Seller masih perlu diangkat lagi, baik secara kritis maupun fenomenologis. Perlu menjadi lebih jelas apa sebenarnya maksud Seller. Misalnya saja mengira bahwa Seller pendiri psikologi pengetahuan, tidak sadar bahwa semua nilai kita sangat diwarnai oleh konteks sosiokultural yang amat naif. Di lain pihak, cara berbicara filsafat dewasa ini tentang hal nilai tak jarang terkesan dangkal dan kurang berbobot. Habermas misalnya begitu saja memasukkan nilai-nilai ke dalam dunia kehidupan yang tertutup bagi analisis filsafat. McIntyre mengidentikan nilai-nilai dengan tradisi-tradisi tertentu yang tertutup di mana ia ada komunikasi, tetapi dalam kenyataannya nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, kebaikan hati, penghayatan terhadap yang kudus dan vitalitas dan nilai-nilai yang berdasarkan struktur fisiologis manusia dapat saja dikomunikasikan secara transkultural. Maka di bawah kekhasan budaya masing-masing pasti ada struktur kemanusiaan yang universal. Gaya Borobudur, gereja-gereja gotik, dan gaya Masjid Demak sangat berbeda satu sama lain, akan tetapi apabila orang dari budaya bersangkutan masing-masing mengambil waktu dalam memandang gaya arsitektur yang semula asing padanya, ia bisa saja mulai semakin menghayati keindahan sosok-sosok itu semua.
Jadi seluruh masalah nilai-nilai yang a priori dan diketahui secara intuitif yang sama dengan kebenaran transkontekstual, pernyataan-pernyataan logika tidak perlu dibayangkan sebagai semacam realitas berdimensi khusus abadi. Menurut pendapat saya yang belum selesai, kelemahan Seller, pendekatan fenomenologis intuitif dapat saja menjadi kekuatan. Daripada berteori kosong, ia mengarahkan kita untuk melihat fenomen-fenomen yang nyata-nyata tampak. Apakah ada titik tolak pemikiran filosofis yang lain? Terima kasih.